Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur-dulur pemilih Blitar? Kami berharap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu dapat meningkatkan kekebalan atau meningkatkan imunitas. Dalam kesempatan kali ini ada sebuah perasaan bahagia bagi kami karena KPU hadir dalam memberikan penyampaian informasi ataupun diseminasi atau penyebaran informasi berkenaan pemilu dan pemilihan melalui jalur virtual. Kami berharap KPU selalu ada, selalu hadir dalam genggaman tangan Anda. Karena hari ini kita berada pada channel YouTube KPU Kabupaten Blitar. Dulur-dulur pemilih Kabupaten Blitar, ini merupakan edisi perdana dalam kegiatan virtual. Telah hadir di samping saya, ini adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Blitar. Beliau adalah Ibu Ruli Kusnati. Pada kesempatan perdana ini, tema bahasan kita adalah berkenaan dengan tugas beliau, pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Blitar di luar tahapan pemilu ataupun pemilihan. Kita sapa beliau. Sugeng siang Bu Ruli Kusnati. Wilujeng siang, selamat siang Pak Udin. Sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat, lahir batin. Amin. Bahagia juga. Ya, selalu Bu harus itu. Tetap sehat meskipun sekarang masa pandemi ya. Ya, Bu Ruli Kusnati ini juga punya sebuah perasaan galau dulu waktu tahapan pemilihan ya. Sempat merasakan gejala-gejala yang hampir sama yang dirasakan oleh orang yang terpapar oleh COVID ya. Tapi betul-betul COVID enggak Bu? Kalau di awal-awal kita kembali flashback ke era pemilihan 2020 ya. Waktu itu kita mengikuti BIMTEK Sidaleh 4.0. Nah, salah satu peserta BIMTEK itu memang ada yang terkonfirmasi positif, sehingga semua peserta yang mengikuti BIMTEK di tahap 2 waktu itu kita semuanya disarankan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Namun alhamdulillah saya dan juga semua teman-teman yang ada di Jawa Timur sehat semua. Memang ini sebuah pengalaman, semoga menjadi pengalaman yang pertama dan terakhir ya penyelenggaraan pemilihan ini di masa pandemi. Dan alhamdulillah dalam selama pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Blitar tidak ada klaster baru pemilihan. Kembali kepada materi hari ini Bu ya. Jadi ada pemutakhiran data pemilih. Yang membedakan adalah berkelanjutan. Kira-kira bedanya apa Bu? Pemutakhiran data pemilih dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, kalau kita melakukan pemutakhiran baik itu di tahapan pemilihan maupun di tahapan pemilu, ini memang sudah ada di tahapan. Nah, sekarang ini bagaimana KPU berkegiatan memutakhirkan data pada saat tidak ada tahapan baik itu pemilihan ataupun tidak ada tahapan pemilu. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, pada saat KPU tidak ada tahapan pemilihan maupun pemilu, kita tetap melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Jadi baik itu di tingkat kabupaten ataupun KPU provinsi dan juga KPU RI, ini semuanya melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang tentu saja proses pelaksanaan pemutakhiran ini berada di KPU kabupaten kota. Gitu. Dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih ini, kegiatannya apa saja Bu ya? Dalam proses tersebut, dan siapa saja yang kemudian yang terlibat di sana? Kalau dalam pemilu ya, pada masa tahapan ada istilah coklit, ya, ada kawan-kawan badan ad hoc yang kemudian bisa menjadi bagian dalam proses ini. Nah, kalau di luar tahapan ini bagaimana Bu proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? KPU Kabupaten Blitar ini salah satu KPU yang melaksanakan pemilihan serentak 2020. Nah, sehingga bagi KPU Kabupaten Kota yang ada pemilihan serentak 2020, mulai pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutannya berbeda dengan KPU Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan pemilihan serentak 2020. Kalau untuk KPU Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan pemilihan, ini dimulai dari Januari 2021. Namun berbeda dengan KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan serentak 2020. Kita memulai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di bulan Mei 2021. Namun kita sebenarnya memulai memutakhirkan berkelanjutan ini sebenarnya di bulan April 2021. Nah, kenapa saya tadi menyampaikan Mei tapi bisa pada dasarnya dimulai pada April 2021. Tahapan kita ketika memberikan laporan hasil pemilihan serentak 2021 ini kan selesai di bulan pelaporannya di bulan April. Nah, pada saat bulan April ini kita masih melakukan pemutakhiran berkelanjutan yang sumber datanya dari kotak suara hasil pemilihan. Yang mana dari hasil pembukaan kotak suara ini kita memperoleh data dari pemilih tambahan, yang mana pemilih tambahan ini adalah pemilih-pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa kartu identitas atau KTP elektronik. Nah, bagi pemilih-pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, ini memberikan hak pilihnya ke TPS mulai jam 12 kan, membawa KTP elektronik. Nah, ini yang kita input untuk kemudian ditetapkan dan dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di bulan April. Nah, kemudian baru di bulan Mei ini kita benar-benar memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini yang sumber datanya di luar dari itu, iya, tidak dari kotak suara, namun bisa dari partisipasi masyarakat, bisa dari kerjasama kita dengan berbagai lembaga yang ada di tingkat kabupaten kota. Ya, kalau di Kabupaten Blitar kita banyak bekerja sama dengan Dispenduk Capil, kemudian dengan Babes Bangpol, kemudian dengan Dinas Pendidikan dengan Kemenak, juga dengan apa namanya Pak? Selain dari Bawaslu ya, pastinya kita juga bekerja sama dengan Bawaslu di Kabupaten Blitar. Ya. Iya Bu. Jadi ada proses awalnya adalah membuka kotak suara ya, yang di sana ada DPT dan DPTB.
PT itu kan. Di sana ada kalau kita lihat di dalam DPT itu elemennya kan sangat lengkap ya, nama, kemudian NIK dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa dalam proses tahapan pemutakhiran data yang di luar dari kotak DPT itu kan juga demikian. Artinya tidak hanya KPU tidak hanya semata memperoleh nama saja atau alamat saja ya. Bagaimana kemudian ini dalam pemenuhannya gitu kan, data-data apa yang kemudian yang dimutakhirkan itu selain nama gitu. Memang untuk pemutakhiran data khususnya di data pemilih ini kita tidak bisa serta-merta memasukkan nama saja ke dalam daftar pemilih. Yang bisa kita masukkan ke daftar pemilih adalah data-data yang sudah memenuhi elemen data sebagai prasyarat untuk masuk di daftar pemilih. Contohnya? Nah, elemen data apa saja yang kita butuhkan untuk memasukkan ke daftar pemilih? Sekurang-kurangnya harus mempunyai NKK atau nomor kependudukan keluarga. Yang kedua NIK, nomor induk kependudukan. Yang ketiga nama. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Nah, elemen-elemen itu minimal harus kita dapatkan untuk kemudian kita petakan atau kita tempatkan ke TPS yang sesuai dengan alamat dari nama-nama pemilih tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan data itu? Sementara kita kalau tidak ada pemilihan seperti ini, kita tidak mempunyai badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Nah, ini salah satu upaya ataupun hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data berkelanjutan kita. Kita bekerja sama dengan beberapa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, kita tahu yang ada di Kabupaten Blitar ini terdiri dari 248 baik itu desa maupun kelurahan. Kita memang kalau kita menyampaikan berapa banyak yang kita jangkau dengan jumlah desa yang sebegitu banyak, padahal kita setiap bulan memutakhirkan data berkelanjutan. Nah, ini kita membuat sampling dari masing-masing blok ya, kita bagi baik itu di blok timur, barat, selatan maupun utara. Dari beberapa wilayah ini kita memang hanya mampu mendatangi beberapa desa saja untuk kita ambil ataupun kita masukkan pemutakhiran ke dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan semua elemen itu untuk bisa dimasukkan ke daftar pemilih. Selain itu, selain bekerja sama dengan pemerintah desa, ya kita juga membuka layanan ataupun posko, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, secara online bisa kita lihat di media sosial yang ada di KPU ya, di laman-laman KPU yang dimiliki ataupun medsos-medsos yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Blitar. Juga bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Blitar terkait dengan melaporkan misalnya ada pemilih yang kemarin pada waktu pemilihan 2020 ini belum berusia 17. Nah, sekarang ini sudah berusia 17. Bisa menyampaikan itu, baik itu dari yang bersangkutan ataupun keluarganya, dengan membawa fotokopi KTP elektronik tentunya yang membuktikan bahwa yang dilaporkan itu sudah berusia 17. Selain pemilih baru untuk dimasukkan ke dalam pemilih
daftar pemilih, ini juga kami memutakhirkan dari pemilih-pemilih yang ada di daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Di antaranya misalnya meninggal, pindah keluar dari Kabupaten Blitar, ataupun misalnya ada pemilih yang alih status dari sipil menjadi TNI maupun menjadi Polri. Jadi boleh dikata bahwa sebenarnya banyak diketahui ya dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ya, salah satu contoh tadi ya, yang memasuki usia 17 tahun, kemudian yang meninggal, ya, otomatis nanti kan akan dilakukan proses pencoretan ya, jika seperti itu. Kemudian ada yang alih status, kemudian kalau pindah domisili bagaimana Bu? Maksudnya pindah domisili antar kecamatan atau dari kabupaten lain? Kalau antar kabupaten yang selama ini kami lakukan, kita masih berkoordinasi dengan Dispenduk ya. Jadi ya data yang ada di daftar pemilih yang kami miliki ini kita sandingkan, kemudian kita selain dari pemerintah desa, ini juga akan disandingkan ke Dispenduk. Benarkah apa yang ada di desa ini sudah dilaporkan ke Dispenduk? Nah, istilahnya seperti itu. Termasuk juga misal begini Bu, misal tetangga saya meninggal hari ini, kemudian ya karena saya mungkin kenal dengan KPU, dan saya sampaikan, Bu, ini tetangga saya ini ada yang meninggal ya, namanya si A. Itu apakah juga langsung kemudian bisa ditindaklanjuti oleh KPU? Bisa. Kalau misalnya ada tetangga kita atau kerabat ataupun siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Blitar misalnya mengetahui ada yang meninggal, ini bisa saja langsung ditindaklanjuti dengan membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Iya, agar kita tidak salah mencoret dari orang yang meninggal. Kalau meninggal itu, apakah kita juga harus membuat semacam surat? Oh, ini sudah meninggal ya? Kalau akta kematiannya kan berada di Dispenduk Capil, yang mengeluarkan akta kematian itu Dispenduk Capil. Namun surat keterangan bisa dikeluarkan dari desa. Dan itu bisa dijadikan dasar KPU untuk mencoret. Untuk mencoret, betul. Iya. Ada beberapa pertanyaan ya di kalangan masyarakat. Pemilu itu masih jauh ya, masih 2024. Mengapa sih kok harus dimutakhirkan kan seperti itu kan? Toh nanti juga ada proses pencoklitan atau proses pemutakhiran gitu. Ya, pemutakhiran data ini kalau kita membicarakan tentang data ini kan sifatnya dinamis ya. Setiap saat bisa berubah. Bisa berkurang, bisa bertambah. Ada yang 16 menjadi 17. Betul. Sehingga terkait dengan yang saat ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke daftar pemilih, ini hal-hal yang kita mutakhirkan. Nah, kenapa? Padahal pemilunya nanti kan masih jauh. Iya, benar, pemilunya memang masih jauh. Tapi untuk kita memutakhirkan ini, salah satu antisipasi yang kita upayakan untuk membuat daftar pemilih kita ini semakin bagus, semakin berkualitas, semakin dipercaya baik itu oleh pihak eksternal maupun oleh nantinya peserta pemilu ataupun pemilihan. Nah, hal-hal yang terkait dengan yang sudah tidak memenuhi syarat ini juga kita bisa melakukan pencoretan sejak yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Nah, harapannya pada saat nanti ada sinkronisasi dan ada tahapan pemilu maupun pemilihan, kita akan mendapatkan DP4 nih dari Kemendagri. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu pembanding bagi kita apakah
apakah data yang kita terima ini nantinya bisa kita petakan dengan baik atau enggak ketika sudah memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan. Memang kalau kita melihat ya sejarah pemilu kita dan pemilihan ini akan yang seringkali terus dipersoalkan dan menjadi masalah dan menjadi potensi masalah, ya kan? Ini kan berkenaan dengan data pemilih juga, ya. Kira-kira apa sih Bu itu penyebabnya ini? Apakah tidak bisa diantisipasi atau bagaimana itu berkenaan dengan data pemilih yang seringkali menjadi masalah itu? Yang seringkali menjadi masalah. Kayak seperti orang mati ada gitu kan? Ya. Itu. Nah ya itu tadi saya sampaikan ya, kalau data ini memang sangat-sangat dinamis, ya, betul. Dan terkait dengan pemilih, salah satu saja pemilih yang meninggal. Di wilayah perkotaan mungkin untuk mencari akta kematian ini tidak seperti di wilayah kabupaten, bahwa akta kematian ini hanya bisa diterbitkan oleh Dispenduk Capil, ya, tidak dikeluarkan oleh pemerintah desa. Nah, kalau misalnya yang ada di dekat kantor Dispenduk Capil mungkin tidak menjadi masalah. Namun kalau kita berada di wilayah kabupaten yang aksesnya jauh, betul, ya, secara kewilayahan kita punya wilayah yang sangat luas, ya. Dan wilayah terjauh kita ini ada di pesisir pantai selatan. Untuk menjangkau ke Dispenduk ini, kalau yang bersangkutan atau keluarganya tidak ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan si yang meninggal ini yang menjadi salah satu faktor kenapa akta kematian itu berbeda jauh ataupun berbeda datanya dengan yang ada di fakta di lapangan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi titik temu ataupun menjadi salah satu faktor penentu bagi pemutakhiran ketika ada tahapan pada masa pencoblosan. Ya. Kalau kita melihat proses perkembangan kegiatan pemutakhiran data pemilih ini sudah 7 bulan. Tadi dimulai dari bulan Mei dan sekarang November. Kalau melihat secara data, tentunya ada penambahan, ada pengurangan. Per hari ini atau per bulan November, ya, ini sejauh mana gambaran data hasil pemutakhiran data pemilih? Data pemilih tetap yang kita laksanakan pada pemilihan serentak 2020 kemarin, KPU Kabupaten Blitar menetapkan jumlah DPT itu sebanyak 961.971 pemilih. Kemudian dari kotak suara yang kita buka pada bulan Mei ini sebanyak 618 pemilih. Nah, ini yang kita masukkan menjadi pemilih baru dan kita tambahkan di daftar pemilih. Kemudian pada mulai bulan Mei sampai dengan sekarang bulan November, setiap akhir bulan kita melakukan rekapitulasi penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu juga setiap 3 bulan sekali kita mengundang stakeholder terkait untuk melakukan koordinasi terkait dengan jumlah pemilih ini. Nah, bulan Oktober kita mempunyai data sebanyak 961.925. Ini di bulan Oktober. Jumlah ya keseluruhan laki-laki maupun perempuan. Betul. Ya, jadi daftar pemilih berkelanjutan kita bulan Oktober ini 961.965. Kemudian di bulan November
ada 177 jumlah pemilih baru, baik itu laki-laki maupun perempuan yang masuk di daftar pemilih kita. Dan jumlah yang sudah tidak memenuhi syarat sebanyak 590. Ini untuk bulan November. Sehingga untuk bulan November ini kita mempunyai daftar pemilih itu sebanyak 961.512 pemilih di bulan November, yang mana jumlah daftar pemilih berkelanjutan 961.512 ini ya, ini terdiri dari 479.664 pemilih laki-laki dan 481.848 pemilih perempuan. Nah, ini untuk gambaran secara jumlah ya. Ya, rekapitulasi sampai dengan November 2021. Jadi kalau di Kabupaten Blitar itu ternyata jumlah pemilih ya perempuan dan laki-laki masih banyak perempuan ya. Masih banyak perempuan. Petanya demikian gitu kan. Iya Ibu. Penyelenggara pemilu itu kan ada dua ya. KPU sebagai penyelenggara teknisnya, kemudian kawan Bawaslu, ya, kawan Bawaslu. Di luar tahapan ini, dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, apakah Bawaslu juga melakukan pengawasan dalam kegiatan kami? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU tentu saja ini tidak lepas dari Bawaslu, baik itu ada di tahapan pemilu maupun pemilihan maupun non pemilihan, karena kita tahu untuk Bawaslu kan sekarang sudah bukan ad hoc lagi seperti sebelum 2018 ya. Nah, terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Bawaslu pun juga banyak memberikan masukan kepada KPU, ya, baik itu pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih yang akan masuk atau berpotensi menjadi pemilih baru di daftar pemilih kami. Masukan-masukan dari Bawaslu tentu saja KPU menindaklanjuti semua yang menjadi masukan. Betul. Nah, ini juga salah satu faktor yang membantu bagaimana proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan dengan lancar. Jadi masukan Bawaslu itu gimana Bu? Modelnya adalah misal apakah data nama atau bagaimana Bu? Atau cuma saran secara umum gitu ya? Saya menyampaikan masukan ya kalau tadi dari Bawaslu. Jadi yang bisa kita tindak lanjuti dan kita masukkan ke daftar pemilih adalah semua data yang memenuhi syarat untuk masuk ke daftar pemilih. Jadi yang elemen datanya lengkap ini baru kita bisa tindak lanjuti untuk dimasukkan ke daftar pemilih maupun di aplikasi Sidale. Nah, kalau yang tidak memenuhi kriteria atau elemen datanya tidak lengkap bagaimana? Ini tentu saja kami belum bisa menindaklanjuti ya. Terkait misalnya pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini adalah kita harus mencoret. Kalau ada elemen data yang tidak lengkap, ini sangat berpotensi untuk salah orang misalnya. Betul. Ya, sehingga kami juga harus benar-benar memasukkan ke daftar pemilih atau mencoret dari daftar pemilih sesuai dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Saya pernah ini dalam rangka keterlibatan
masyarakat ya, untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sukses ya, diperoleh data yang valid dan lain sebagainya ya. Kira-kira adakah ya semacam partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih, dan bentuknya apa ini? Yang sudah kami lakukan mulai bulan Mei sampai bulan November ini, selain dengan bekerja sama dengan pemerintah desa maupun dengan stakeholder yang lain ya, kami juga membuka layanan-layanan ataupun posko, baik itu secara online ataupun offline. Nah, apakah ada partisipasi dari masyarakat terkait dengan yang sudah kita sebarkan melalui medsos maupun melalui laman yang dimiliki oleh KPU. Sejauh ini memang kalau kita membicarakan maksimal ya belum maksimal ya, namun ada, ya? Partisipasi masyarakat itu ada dan kami sangat mengapresiasi bagaimana bagaimana masyarakat Kabupaten Blitar ini juga antusias dan juga peduli dalam mengikuti perkembangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, bahkan KPU memberikan apresiasi ya. Betul. Bagi masyarakat yang ikut terlibat ya dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan diberikan semacam cindera mata ya. Ya, dan itu diberikan tiap kali di akhir bulan. Setiap bulan kami memberikan semacam merchandise. Ya, kepada masyarakat yang terlibat dalam proses pemutakhiran data berkelanjutan ini. Iya, ya. Kita berharap Bu ya, jika proses ke depan lagi ya, termasuk dalam media ini juga diumumkan juga ya para pemenang atau masyarakat yang mendapatkan merchandise itu. Siap. Dan juga nanti akan kami sampaikan link yang digunakan untuk mengisi maupun formulir-formulirnya nanti Pak. Iya. Ya, mungkin bincang-bincang kita dengan Ibu Ruli Gustati sementara waktu kita cukupkan ya, kawan-kawan pemilih Blitar ya. Kita akan sambung pada periode berikutnya. Mungkin ada semacam closing statement atau himbauan kepada masyarakat Bu di dalam sesi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga harapan saya hal ini bisa sampai kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Blitar. Dan dengan sampainya hal ini ke masyarakat di Kabupaten Blitar bisa mendorong ataupun meningkatkan partisipasi dari pemilih ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar untuk ikut serta mengawasi dan juga bekerja sama dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan dengan cara memberikan informasi apakah terkait dengan pemilih yang mulai berusia 17 ataupun pemilih-pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Besar harapan kami dari partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar ini untuk ikut terlibat di dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nggih, matur sembah nuwun ya Bu ya. Di penghujung acara bincang-bincang kali ini saya akan memberikan pantun ya sebagai closing saya seperti biasa. Ikan lohan tak hidup di lautan, begitu pula tak di sungai berantas. Sukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menuju data pemilih yang berkualitas. Demikian dari saya Muhammad Baudin selaku divisi Sosdiklik Parmas yang dalam hal ini sebagai host undur diri, dan begitu juga Bu Ruli Gustati selaku divisi Rendatin KPU Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.